Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali bersama Ibu Wike ya, dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Anak-anakku sekalian, coba sebelum memulai pembelajaran lihat. Teman satu kelompoknya ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Ada sampah tidak? Tidak, alhamdulillah. Tempat duduk sudah rapi? Alhamdulillah ya. Nah, Ibu selalu mengingatkan agar kalian selalu mencuci tangan sebelum memulai aktivitas dan makan makanan yang bergizi. Sebelum memulai pembelajaran agar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin doa? Iya, silahkan ketua kelasnya Yusuf. Stand up. Sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Pray to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Terima kasih Yusuf sudah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak ibu yang hebat, untuk menanamkan semangat jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang mau memimpin lagu hari ini siapa? Iya, silakan. Terima kasih Karisma. Coba semuanya berdiri. Ibu di sini punya gambar nih. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa tadi sarapan dulu tidak? Cung yang sarapan dulu. Iya, hebat. Semua sarapan ya? Sarapan sama apa? Nasi goreng. Ada yang bubur, roti, apa lagi? Iya, bagus. Semua yang susu ya. Semuanya sarapan makanan yang bergizi agar pencernaan kita bagaimana? Sehat, lancar, pintar. Nah, ini gambar apa ya? Nasi goreng. Pernah buat nasi goreng? Nah, kalau pernah, coba Ibu mau tanya. Sebutkan apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam membuat nasi goreng? Ada bahan-bahannya apa aja? Bawang, ada nasinya, telur, apa lagi? Sayuran, kecap ya. Lalu langkah pertamanya apa tuh? Tumis bawang menggunakan minyak. Kemudian iya, masukkan nasi, teluran orak-arik dulu ya. Terus masukkan nasi, apa lagi? Kasih kecap, terus disimpan kemana? Ke piring. Sudah disimpan di piring, bagaimana? Dimakan. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu secara berurutan tidak? Berurutan ya, berurutan dari mulai menyiapkan hingga kita makan itu nasi goreng ya. Nah, anak-anak agar lebih semangat kita isi breaking dulu yuk. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Potong Masalah. Kawan semua, jika punya masalah jangan dibuat susah, jangan tergesa-gesa. Potong-potong masalah jadi bagian kecil. Carilah solusi, pecahkan masalah.
Carilah solusi, pecahkan masalah. Potong, potong, potong masalah. Cari solusi yang paling logis. Potong, potong, potong masalah. Cari solusi yang paling logis. Di sini Ibu sudah punya video pembelajaran. Kita amati dulu ya. Kita amati secara bersama-sama. Dina bangun tidur pukul 5 pagi. Sudah mengamati semua? Sudah. Nah, itu video tentang apa ya? Kegiatan sehari-hari. Kira-kira Dina melakukan rutinitas itu dilakukan secara berulang? Iya, betul, secara berulang. Nah, yang dilakukan oleh Dina yaitu adalah kegiatan apa? 7 kebiasaan anak hebat, pinter. Kalian suka melakukan di rumah setiap hari? Punya rutinitas seperti Dina punya? Iya. Secara berulang? Teratur? Oke, tepuk tangan buat semua. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, tadi kita sudah melihat gambar, menonton video rutinitas ya, kemudian ice breaking tentang potong masalah. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional, kemudian mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari, kemudian memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi, menyusun urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau algoritma, dan menyajikan solusi dalam bentuk visual menggunakan simbol atau gambar. Nah, coba karena sudah belajar tujuan pembelajaran, sekarang dibuka buku codingnya. Ibu di sini punya sebuah permasalahan. Coba anak-anak bayangkan jika kamu harus membuat jus jambu sendiri. Pernah tidak? Pernah ya? Oke. Bagaimana sih langkahnya kira-kira nih? Coba bayangkan. Yang pertama kita lakukan apa ya? Mencuci jambu. Ya siapin dulu kan bahannya ya, jambunya. Lalu apa lagi? Memotong jambu, pinter. Terus? Di blender. Bagus, apa lagi? Disaring ya kalau sudah di jusnya ya. Kemudian disajikan ke dalam gelas dan siap diminum. Hebat anak-anak Ibu ya, sudah bisa membuat jus jambu sendiri. Nah, agar lebih seru, sekarang kita melakukan simulasi yuk. Ya, simulasi membuat jus jambu sendiri dengan cara plug ya, atau berbasis KA ya, komputer pada aplikasi Wordwall. Ini sudah per kelompok ya duduknya? Sudah. Nah, di sini ada sebuah permainan pencocokan cara membuat jus jambu. Kita urutkan. Boleh kelompok 1, boleh siapa yang mencoba? Coba, boleh Citra. Nah, Citra, kira-kira nomor pertama yang mana nih? Tarik ya. Bentar. Nah, yang mana Cit? Oke, betul? Oke. Kemudian kelompok 2 siapa yang mau mencoba? Tepuk tangan buat Citra. Oh, kelompok 2. Boleh? Silakan. Ya. Coba ini Aldo ya. Aldo yang mana nih nomor 2, Do? Pinter. Nomor 2 itu kata Aldo. Yang ketiga, kelompok 3. Oh, boleh. Saputra, silakan. Yang mana Saputra? Ke mana? Oke, pinter. Kelompok 4. Boleh. Silakan Yuda, yang mana Yud? Kira-kira nomor 4 urutannya. Iya, yang terakhir nomor 5, kelompok 5 coba. Ya, silakan Syakila. Coba Syakira yang mana kira-kira nih Syakira? Oke.
Iya, tepuk tangan buat Syakira. Kita kirim jawabannya ya, benar atau tidak urutannya nih. Iya, tepuk tangan. Hebat. Udah betul ya? Nah, skornya 5. Hebat semua. Sekali lagi yuk. Nah, sekarang kita mencocokkan. Oke, boleh dari tiap kelompok ya, perwakilan. Kita akan mencocokkan ya cara membuat jus jambu. Oke. Boleh dari kelompok 1 siapa lagi? Oke, Delisa boleh. Nah, ini Delisa nih. Ini yang menyaring jus kira-kira nomor berapa ya Delisa? Coba ditekan. Nomor berapa? Pintar. Betul ya. Dari kelompok 2 siapa? Boleh Nadia. Nih, ini kira-kira Nadia di urutan berapa, Nad? Pintar, betul. Kemudian kelompok 3. Boleh? Ayo, Dit. Yang mana, Dit? Iya, pintar. Kelompok 4. Boleh, Rapiki. Yang mana nih, Rapiki kira-kira? Iya, pintar. Kelompok 5. Nah, ini apa? Oke. Iya, tepuk tangan semuanya. Betul semua ya? Nah, ini sama dengan yang tadi kalian sebutkan. Langkah-langkahnya ya berurutan. Pinter. Coba, seru tidak bermain itu? Nah, kita ini bermain ya dengan cara plug. Nah, ini Wordwall ini merupakan aplikasi pemanfaatan dari kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ini apa coba kita baca? Berpikir komputasional. Coba Ibu mau kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berpikir komputasional adalah berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Berpikir komputasional ini adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Yang tadi sudah kalian sebutkan, tadi ada urutannya, terus ada rutinitasnya, ada polanya, apalagi ada solusinya ya. Itu merupakan teknik komputer ya. Kemudian tadi pada saat kita membuat jus, kita fokusnya pada apa tuh? Pada membuat jusnya ya, pada langkahnya, bukan misalnya fokus pada warna blender seperti itu ya. Jadi kita fokus pada hal-hal yang penting. Nah, itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Oke. Nah, anak-anak, ada 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat apa? Berpikir algoritma. Ya. Nah, anak-anak, apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi atau pemecahan masalah, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari dekomposisi? Sarapan roti selai. Oh, menyiapkan data sarapan roti selai sendiri ya. Tepuk tangan buat Citra. Nah, anak-anak, sekarang kita diskusi yuk. Ibu absen dulu ah. Kelompok 1 mana? Hore. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 mana? Hore. Tepuk tangan. Kelompok 3? Hore. Kelompok 4? Kelompok 5? Mana senyumnya? Senyumnya. Ibu kemarin sudah menugaskan membawa bahan-bahan ya. Dibawa bawa bahan-bahannya, alat bahannya bawa. Coba ke atasin, mana Ibu pengen lihat? Kertas karton ada? Gunting ada? Double tip? Oke. Karena bahan
sudah tersedia, di sini Ibu sudah punya lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nanti ini ada langkah-langkahnya ya, berurutan seperti 4 komponen berpikir komputasional. Kita ini menggunakan permainan ini secara unplug ya. Nanti ada 5 kelompok kan? Ya, kita bagi-bagi, misalnya kelompok 1 membuat roti selai, kelompok 2 dan sebagainya. Tapi kita ini yuk dikocok dulu ya. Silakan ketua kelompoknya ke depan. Oke. Kita memilih, ini ketua kelompok akan memilihkan makanan apa yang akan dibuat gitu ya. 1 2 3 hompi gambreng. Ya, kalian cara membuatnya yang pertama, identifikasi permasalahan dari kegiatan membuat bekal. Sudah punya tugasnya masing-masing? Ya, kalian sesudah mengidentifikasi, kemudian pecah menjadi bagian-bagian kecil. Kalian tulis juga di lembar yang kedua ini LKPD, nama anggota kelompok dan tugas masing-masing. Jadi tadi masalah besarnya kita akan membuat bekal sendiri. Kalau dikerjakan sama seorang kan sulit. Jadi kamu pecahkan jadi bagian-bagian kecil, yaitu dengan membagi tugas pada teman-teman tiap kelompok. Tulis namanya, tugasnya apa, kemudian setelah itu kamu urutkan gambarnya ya. Jangan lupa itu memakai simbol tanda panah ya. Ada, coba lihat yang tanda panahnya. Nah, ini untuk mengurutkannya menggunakan tanda panah ya. Setelah itu nanti ditempelnya di kertas karton. Kemudian setelah beres nanti kita akan refleksi atau mempresentasikan ke depan. Siap semua? Are you ready? Ready, go! Hebat, tepuk tangan semua. Gimana, seru tidak membuatnya kartu proyek? Ya. Nah, sekarang waktunya kita akan apa? Presentasikan hasil kelompok. Ya, boleh. Mau dari kelompok mana dulu? Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Ini membuat apa kelompok 1? Membuat pisang lilit roti. Boleh. Silakan diceritakan langkah-langkahnya. Yang lain nanti menanggapi ya. Silakan. Siapkan pisang roti dan Oke, yang pertama menyiapkan pisang roti. Lanjut. Ya, lalu ya, melilitkan pisang dengan roti. Kemudian terakhir memanggang pisang. Ya, tepuk tangan semua. Nah, dari penjelasan kelompok 1, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Dari sikap
Ya, kelompok menit makannya? berapa menit katanya makannya? Cukup 10 menit saja. Oh, 10 menit saja. Hebat ya. Sudah cukup berapa yang bertanya lagi? Cukup? Bagus presentasinya? Bagus, jelas ya. Kelompok 1 membuat pisang lilit roti dan langkah-langkahnya ada urutannya. Hebat, ini sudah jelas terstruktur dan masalah besar yang tadi sudah dipecahkan. Ini ada ditulis, ada tugas masing-masing kelompoknya ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Hebat ya, sangat bagus presentasi dan hasilnya juga benar sekali. Oke, lanjut. Kelompok mana sekarang yang mau maju? Tampil kedua. Tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Hasil hasil kelompok kelompok kami, iya. Ini membuat apa? Coba disebutkan. Oh, membuat roti kukus isi keju. Boleh langkah-langkahnya silakan. Sudah membuat kartu proyek cara membuat bekal sendiri. Nah, nanti di rumah kalau kalian mau membuat bekal seperti yang sudah kalian praktekkan hari ini, bisa dipraktekkan di rumah ya, berurutan secara logis. Yang sudah kalian lakukan semua itu adalah contoh pembelajaran dengan berpikir komputasional ya. Nah, hari ini siapa yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran yang hari ini kita lakukan? Siapa Cung yang mau menyimpulkan? Iya, terima kasih Citra akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berpikir komputasional melatih otak manusia agar dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Betul, terima kasih Citra. Ya, kalau dengan berpikir komputasional itu kita melatih otak manusia agar tetap berpikir secara apa? Logis, kemudian sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari. Tepuk tangan buat Citra. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu bertanya,
Kira-kira penting tidak kita berpikir komputasional? Penting. Mengapa penting? Yang pertama apa? Membantu kita menyelesaikan masalah Betul, karena membantu kita menyelesaikan masalah secara terstruktur dan efisien. Ya, tadi contohnya kita mau membuat roti selai. Ya, kita pecahkan dulu tuh menjadi bagian-bagian kecil. Ya, kita urutkan langkah-langkahnya secara logis dan struktur dari mulai menyiapkan bahan sampai jadi roti selainya. Ya, yang kedua manfaatnya apa? Pintar. Membuat pekerjaan sehari-hari menjadi lebih cepat ya dan lebih mudah. Apalagi kalau kita itu kan yang namanya rutinitas itu dilakukan secara apa? Berulang. Kita sudah tahu waktunya kapan, waktunya berapa. Nah itu dengan berpikir komputasional yang secara terstruktur itu ya, di langkah-langkahnya kita bisa berpikir secara logis dan sistematis, itu membantu pekerjaan kita lebih mudah dan cepat. Yang ketiga apa? Manfaatnya apa yang ketiga? Iya. Ini adalah bekal untuk kalian belajar coding dan teknologi. Dengan berpikir komputasional itu kan kita berpikir dengan menggunakan teknik apa? Komputer. Nah, ini untuk bekal kita belajar coding dan teknologi. Nah, coba dari keseluruhan pembelajaran hari ini kita tarik kesimpulan keseluruhan ya, seperti yang sudah tadi Citra simpulkan, itu sangat bagus, bahwa dengan berpikir komputasional itu kita seperti jadi apa? Jadi detektif ya. Kita pecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kita cari pola yang sama, kemudian diambil bagian penting dan susun langkah untuk menyelesaikannya. Gampang tidak kalau kita berpikir secara komputasional? Gampang? Gampang. Lebih mudah? Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran ini sudah kita laksanakan dengan baik, dengan lancar, ya. Waktunya juga sudah selesai, ya. Untuk semua yang sudah kita kerjakan hari ini, semoga mendapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekarang waktunya kita masuk ke refleksi, evaluasi, dan rencana aksi. Nah, tadi yang sudah kalian kerjakan itu bermanfaat tidak? Akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah tidak? Lebih mudah. Kalian mau berpikir komputasional? Iya, mau semua? Nah, kemudian kira-kira apa masalah besar di rumah yang bisa kalian pecah menjadi bagian-bagian kecil? Membereskan tempat tidur, boleh. Apa lagi? Membuat bekal sendiri, pinter ya. Yang tadi kalian sudah praktekkan di sini ya, bisa kalian terapkan juga, praktekkan di rumah. Misalnya, Mama nanti aku mau buat bekal sendiri karena aku sudah tahu langkah-langkahnya, seperti itu. Siap semua berpikir komputasional? Siap. Untuk tugas di rumah, nanti kalian buat bagan dekomposisi kegiatan favorit di rumah ya. Siap mengerjakan tugas di rumah? Siap berpikir komputasional? Siap belajar coding? Are you ready? Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan dari Ibu. Besok kita belajar kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua.